Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pagi ini, Yesus mengutus 70 muridnya. Dalam perjanjian lama, angka 70 menunjukkan pada keturunan Yakub yang bermigrasi ke Mesir. Kita bisa melihatnya di Keluaran 46 ayat 27. Dan angka 70 juga merupakan angka yang penting, karena angka 70 dalam perjanjian lama adalah jumlah para penatua yang dipilih untuk membantu Musa dalam tugasnya memimpin Israel dan mempersembahkan kurban di padang gurun. Kita bisa melihat dalam Keluaran 24 ayat 1. Dengan kata lain, Yesus sebenarnya ingin membangun Israel yang baru. Bagaimana wajah Israel yang baru itu? Sebelum menjawab hal itu, saya ingin kembali menekankan bahwa angka 70 yang ada pada Injil hari ini adalah bukan angka yang sifatnya matematis atau menunjukkan soal kuantitas. Saya pribadi merenungkannya bahwa di balik angka 70 itu terdapat sebuah kesadaran di mana kita diajak bersama-sama untuk aware akan tugas perutusan kita. Tidak dijelaskan secara detail siapa-siapa saja yang diutus oleh Yesus. Yang pasti, di dalamnya itu terdapat 12 murid Yesus. Hal ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa perutusan Yesus bukan hanya berlaku untuk 12 murid, tetapi juga untuk orang-orang yang memiliki komitmen hati untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita dapat menarik benang merah bahwa tugas perutusan bukan hanya untuk kaum berjubah, paus, uskup, klerus, biarawan, biarawati, tetapi juga awam ambil peran di dalamnya. Yesus memberikan catatan-catatan atau beberapa syarat ketentuan bagi para murid yang diutusnya. Jangan membawa ini, jangan membawa itu, jangan memberikan salam, dan lain sebagainya. Tentu kita bisa memaknai setiap butir-butir persyaratannya itu. Tetapi yang menjadi poin utama menurut saya adalah Yesus ingin membangun kerjasama kasih pada misi pewartaannya tentang kerajaan Allah. Inilah wajah Israel baru yang coba diwujudkan oleh Yesus. Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, di mana di dalamnya orang-orang terpaut lekat dengan Allah dan peduli dengan sesamanya. Yesus memberikan syarat demikian agar baik pewarta maupun orang yang diwartakan sama-sama terbuka terhadap kasih Allah. Pertanyaan yang baik untuk kita renungkan adalah,
Kita semua, baik imam maupun awam, dari yang tua, orang dewasa, remaja, sampai ke yang anak-anak, adalah satu anggota tubuh Kristus. Masing-masing memiliki peran dalam medan pelayanannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai imam dan awam telah mampu membangun kerjasama kasih dalam usaha mewujudkan kerajaan Allah dan tubuh Kristus yang utuh di dunia ini? Apakah kontribusi tindakan kasih yang telah kupersembahkan untuk mewujudkan keutuhan tubuh Kristus dan kerajaan Allah? Kita semua hanya mungkin bisa mewujudkan suatu kerjasama kasih kalau kita sendiri membiarkan diri kita untuk dituntun oleh kebijaksanaan ilahi. Kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tentu ada tantangan, tentu ada godaan, tentu ada hal yang melemahkan. Marilah pada hari ini kita mencoba untuk bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Ingat, Tuhan sayang padamu dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.